Selamat datang pemirsa, kembali lagi di VDD TV. Bersama saya, Randy Pramudia Pratama, akan menceritakan tentang bencana yang terjadi pada tanggal 26 April 1986. Terjadi bencana kecelakaan ledakan nuklir yang terjadi di Chernobyl, Ukraina pada pukul 1 dini hari yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. Terdapat banyak korban yang tewas dan banyak korban luka-luka, dan ada juga korban yang mengalami trauma atas ledakan tersebut. Kali ini bersama saya, Lucky Arjuna, yang akan menjelaskan secara singkat tragedi Chernobyl. Chernobyl adalah pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina yang mengalami ledakan pada 26 April 1986. Insiden ini terjadi akibat kesalahan teknis saat pengujian sistem pendingin reaktor unit 4. Operator mematikan sistem keselamatan dan menghapus hampir semua batang kendali, menyebabkan lonjakan daya yang tak terkendali hingga akhirnya reaktor meledak. Ledakan ini menghancurkan bagian reaktor dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar ke atmosfer. Dampak langsung dari ledakan ini menyebabkan 2 orang tewas seketika, sementara puluhan orang lainnya meninggal dalam beberapa waktu setelahnya akibat paparan radiasi. Radiasi nuklir yang dilepaskan diperkirakan mencapai 50 hingga 185 juta radionuklidal, jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Radiasi ini menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Ukraina, Rusia, Belarusia, hingga Eropa Barat seperti Prancis dan Italia. Bencana ini juga menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius. Jutaan hektar hutan dan lahan pertanian terkontaminasi, menyebabkan gangguan ekosistem yang berlangsung selama bertahun-tahun. Hewan ternak lahir dengan cacat fisik, dan ribuan orang menderita sindrom radiasi akut. Pada tahun 2005, tercatat sekitar 7.000 kasus kanker tiroid di Ukraina, Belarusia, dan Rusia, yang diduga kuat akibat paparan radiasi dari Chernobyl. Tragedi ini menjadi simbol kegagalan dalam prosedur keselamatan nuklir dan mengundang kritik tajam terhadap standar operasional reaktor jenis RBMK. Sebagai respons, pemerintah Uni Soviet menutup PLTN Chernobyl secara bertahap. Unit 2 ditutup pada tahun 1991, disusul unit 1 pada tahun 1996. Sementara unit 3 tetap beroperasi hingga akhirnya dihentikan pada tahun 2000. Dengan penutupan unit terakhir ini, PLTN Chernobyl resmi dinonaktifkan. Bencana ini tidak hanya menjadi tragedi terbesar dalam sejarah nuklir dunia, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang yang masih dirasakan hingga saat ini. Tragedi Chernobyl menjadi pengingat pentingnya standar keselamatan dalam pengelolaan energi nuklir agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Liputan saya kembalikan ke rekan saya, Randy. Seperti itu kejadian kurang lebihnya di lapangan. Untuk detailnya yang lebih lanjut, saya serahkan kepada rekan saya, Bung Faiz, yang sudah berada di lokasi kejadian. Bung Faiz, silakan. Terima kasih Randy atas kesempatannya. Baik, di sini kita berada di tempat kejadian lokasi kebakaran PLTN di Republik Sosialisasi Soviet Ukraina. Hingga saat ini dikabarkan ada korban mencapai 30.000 orang tewas karena
trauma ledakan dan sindrom radiasi akut. Namun belum pasti mengenai jumlah keseluruhan korban karena diperkirakan efek kesehatan jangka panjang dan bencana disebut jumlah kematian berkisaran hingga 4.000 jiwa untuk orang-orang yang terpapar di Ukraina, Belarus dan Rusia. Sekian kejadian yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih untuk rekan saya Bung Faiz yang sudah berada di lapangan yang menjelaskan tentang detail kejadian yang berada di sana. Untuk pemirsa, terima kasih telah menyaksikan berita ini di BDD TV. Dan jangan lupa saksikan berita-berita selanjutnya yang tentu saja valid dan aktual. Saya, Randy Pramudia Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa. Setelah melihat berita tadi, saya jadi teringat akan tragedi Chernobyl yang meninggalkan dampak besar dalam dunia keselamatan nuklir. Peristiwa tersebut mengajarkan kita betapa pentingnya penerapan langkah-langkah pencegahan yang tepat agar kecelakaan serupa tidak terulang. Mari kita simak penjelasan tentang langkah-langkah pengendalian resiko yang seharusnya diterapkan untuk mencegah kecelakaan seperti di Chernobyl. Untuk mencegah kecelakaan Chernobyl, kontrol yang seharusnya diterapkan berdasarkan hierarki pengendalian risiko ada 5, yaitu yang pertama ada eliminasi. Tidak menggunakan reaktor RBMK atau reaktor Bolshoi-Moshchun-Kennedy yang berarti reaktor daya tinggi berkanal dalam bahasa Rusia yang memiliki desain yang berbahaya. Kedua, substitusi. Menggunakan reaktor dengan sistem keamanan yang lebih baik. Yang ketiga, reaktor teknis. Menambahkan sistem otomatis untuk mencegah lonjakan daya serta membangun struktur pelindung di sekitar reaktor. Yang keempat, ada pengendalian administratif, yaitu memberikan pelatihan lebih baik lagi bagi operator, lalu menerapkan prosedur keselamatan ketat dan meningkatkan regulasi nuklir. Yang kelima, ada alat pelindung diri untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerjaan darurat agar tidak terpapar radiasi tinggi. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jika hierarki pengendalian risiko ini diterapkan dengan baik, kecelakaan Chernobyl mungkin bisa dicegah atau dampaknya bisa dikurangi secara signifikan. Kesalahan desain, kurangnya pelatihan operator, dan sistem keamanan yang tidak memadai menjadi faktor utama yang menyebabkan bencana ini terjadi.